Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Herdinar Arum, NIM 278, Ahmad Diki, NIM 279, dan Winanda Aditya dengan NIM 294 akan membawakan presentasi dengan judul Mewujudkan Spiritual Islam dalam Kehidupan. Arti dari spiritual sendiri merupakan keyakinan individu terhadap kehidupan yang dapat memberikan arti penting baginya. Sedangkan spiritualitas merupakan kepercayaan individu terhadap Sang Pencipta. Agama sendiri menjadi entry point suatu kehidupan yang penuh arti itu. Dalam rangka itu, menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, baik dalam diri individu secara personal, keluarga, masyarakat, bahkan dalam segala bentuk dinamika kehidupan. Baik, selanjutnya masuk pada poin sejarah. Di sini terbagi lagi menjadi 4 subpoin. Yang pertama yaitu akidah. Melalui Quran surat Luqman ayat 13-14 terlihat bahwa betapa pentingnya penanaman paradigma kehidupan yang barometer keberhasilannya ditentukan atas pembekalan akidah. Pada titik ini akidah ditumbuhkan secara sejuk, dibangun tidak lagi melalui sifat-sifat yang lebih artifisial, melainkan ke arah pemahaman esensi Islam. Poin kedua yaitu akhlak. Terminologi yang cukup populer mengemukakan bahwa akhlak adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan tanpa pemikiran. Melalui nilai-nilai spiritualitas Islam, pembinaan akhlak semakin terasa diperlukan, terutama pada saat perkembangan dinamika dan arus informasi yang semakin di luar kendali. Rasulullah menempatkan akhlak sebagai prioritas utama dalam pembangunan peradaban, dengan berupaya memaksimalkan uswatun hasanah yang tercermin dalam kepribadian siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan bahkan seluruh kehidupan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu poin ibadah. Mencermati perkembangan akhir-akhir ini dalam dinamika kemasyarakatan, hal yang perlu diwaspadai adalah kelalaian atau mengesampingkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak terjebak dengan fasilitas penunjang kehidupan, latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah harus ditekankan sebagai kebiasaan sejak kecil, sehingga akan senang dalam melakukannya. Yang terakhir yaitu poin muamalah duniawiyah. Sebagai seorang muslim dibutuhkan konsekuensi, yaitu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Selain itu, tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah, seperti selalu berpikir secara burhani, bayani, dan irfani. A. Internalisasi spiritual dalam kehidupan individu. Yang pertama, dalam akhlak, dijelaskan bahwa setiap muslim wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah, khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalam akhlak, yaitu semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik dan buruk. Akhlak ini juga disebut sebagai ilmu tingkah laku atau perangai, ilm al-suluk atau tahzib al-akhlak dalam filsafat akhlak, atau al-hikmah al-amaliyat atau al-hikmat al-khulukiyat. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah pengetahuan tentang keutamaan dan cara memperolehnya, agar jiwa bersih, dan pengetahuan tentang kehinaan jiwa untuk mensucikannya. Ditinjau dari segi sifatnya, akhlak sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada akhlak yang baik, biasanya disebut sebagai akhlakul mahmudah, dan akhlak yang tercela, biasanya kita sebut sebagai akhlakul mazmumah. Selanjutnya dalam ibadah.
Nah, agar tidak terjebak dalam fasilitas penunjang kehidupan, latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah ditekankan harus dibiasakan sejak kecil, sehingga akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah itu. Latihan keagamaan ini yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial atau hubungan dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran spiritualitas Islam jauh lebih penting daripada hanya dalam pengembangan teoritis, sehingga terpancar kepribadian yang soleh dan pada saat yang sama mampu menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Terakhir adalah dalam muamalah duniawiyah. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan misalnya dalam setiap Muslim senantiasa berupaya berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, ada implementasi spiritual Islam dalam keluarga. Yang pertama, ada kedudukan keluarga. Keluarga sendiri merupakan sebuah pondasi dan institusi yang paling utama dalam Islam untuk penanaman nilai-nilai spiritualitas. Keluarga adalah pusat perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Sehingga orang tua dan keluarga memiliki peran dominan untuk memberi bimbingan dan petunjuk kepada putra-putrinya. Selanjutnya ada fungsi keluarga dalam Islam. Yang kedua, dalam Islam sendiri fungsi keluarga itu meliputi penerus misi umat Islam, di mana keluarga di kalangan kaum muslim perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Fungsi kedua adalah perlindungan terhadap akhlak, di mana keluarga-keluarga di kalangan kaum muslim dituntut keteladanan dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan pergaulan dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar keluarga. Fungsi yang ketiga adalah sebagai wahana pembentukan generasi Islam. Pembentukan generasi yang handal utamanya dilakukan oleh keluarga, karena keluargalah sekolah pribadi pertama dan utama bagi seorang anak. Fungsi yang keempat adalah memelihara status sosial dan ekonomi. Jadi, dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan, maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa. Implementasi spiritual yang terakhir adalah aktivitas keluarga, di mana keluarga di kalangan kaum muslimin dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan melantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga. Nah, keluarga-keluarga di kalangan muslim ini perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah, dan ma'ruf seperti dijelaskan sebelumnya dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat, sehingga terciptanya Korea Thayyibah dalam masyarakat setempat. Selanjutnya ada menumbuhkan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, Islam sendiri mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, dan juga dengan tetangga-tetangga sekitar, dengan menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya, menjenguk bila ada tetangga yang sakit, mengasihi tetangga atau sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan. Selanjutnya ada mewujudkan spirit spiritual dalam kehidupan berorganisasi.
Secara umum, organisasi ini terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah yang nantinya akan menjadikan organisasi itu memiliki satu visi, satu misi, dan satu tujuan. Organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya harus dikelola secara profesional. Dijelaskan juga, kepemimpinan yang baik dalam sebuah organisasi harus didukung oleh ilmu pengetahuan, di mana seorang pemimpin organisasi harus mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, setidaknya menyangkut masalah teknis dan juga pengorganisasian pengurus dalam organisasi. Yang kedua adalah mempunyai akidah yang kukuh. Nah, ini bermakna bahwa seorang pemimpin yang mempunyai akidah yang kukuh akan lurus dalam kepemimpinannya karena dia selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam setiap tindakan dan keputusannya. Selanjutnya ada amanah, di mana seorang pemimpin mewarisi sifat tersebut untuk mewujudkan sikap kerja yang baik dalam berbagai urusan organisasi. Selanjutnya adalah benar dalam perkataan dan tindakan, di mana seorang pemimpin yang benar dalam perkataan dan tindakannya akan menggambarkan ciri-ciri kepemimpinan yang baik dan patut menjadi teladan. Yang kelima, ada keadilan yang meliputi segenap aspek yang dipimpin, sehingga pemimpin yang adil akan menjamin keselamatannya di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keenam ada bersifat rahim, dan yang terakhir ada bijak dalam menangani permasalahan di dalam organisasi. Selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai spiritual dalam mengelola amal usaha. Nah, amal usaha yang dibangun dalam suatu organisasi seperti amal usaha Muhammadiyah misalnya, merupakan suatu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah, itu dengan sebaik-baiknya misi dakwah. Selanjutnya adalah nilai-nilai spiritual dalam berbisnis. Dalam hal ini, tujuan Islam pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga terbentuklah tujuan ekonomi Islam pada dasarnya yang dijabarkan dalam 3 hal. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia. Ketiga, mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya ada membangun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara melalui semangat spiritual. Hubungan agama dan negara selalu menjadi wacana menarik sebagai bahan kajian, karena sejak dahulu banyak pertarungan pemikiran antara para pemikir yang mengemukakan bahwa agama harus digabungkan dalam keseluruhan aktivitas kehidupan, dan pemikir-pemikir yang mengemukakan pemisahan antara agama dan kehidupan politik. Kaum muslim perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika atau akhlak Islam dengan sebaik-baiknya untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Internalisasi nilai inilah yang terpenting daripada terbentuknya suatu negara. Internalisasi nilai sering dimaknai dengan iman, yaitu diucapkan dengan kata-kata, dipahami secara jelas dalam diri, dan dilakukan dengan perbuatan. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta insan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Para politisi muslim berkewajiban menunjukkan keteladanan diri atau uswah hasanah yang jujur, benar, dan adil, serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, seperti membawa fitnah, fasad atau kerusakan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, Islam menjadi tujuan dan negara untuk
mewujudkan ajaran Islam. Negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan dicita-citakan Islam. Lalu, ada mengelola kehidupan kelestarian lingkungan hidup dengan semangat spiritual. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah atau dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Setiap muslim khususnya berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam agar terpelihara kelangsungan dan kelestariannya untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia serta keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Kita sebagai warga muslim tidak boleh melakukan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang akan menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem yang berakhir dengan timbulnya bencana dalam kehidupan. Tentu harusnya kita dapat membuat afirmasi positif dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ada pengembangan spiritual Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains dan teknologi sendiri termasuk dalam kategori ilmu-ilmu positif, mempunyai hukum tersendiri sehingga tidak bisa didekati dengan mistinisme. Kemudian, sains dalam Islam sendiri bukan cuma mengambil pertimbangan akal untuk mengembangkan ilmu, tapi jauh lebih dari itu, malah memahami maksud perisyaratan bagi manusia dalam melakukan kajian dan penyelidikan mengenai tanda kebesaran Allah yang pada gilirannya dapat melakukan tadabur apabila berlakunya penemuan saintifik membawa kepada kekaguman serta kesyukuran terhadap kebesaran Allah. Nah, penemuan ini akan mendekatkan lagi manusia kepada pencipta dengan menginsafi bahwa rahasia pencipta adalah amat hebat dan luas. Bagi umat muslim sendiri, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan dakwah. Sehingga dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan muslim. Terakhir, ada spiritualitas dalam seni dan budaya perspektif Islam. Seni Islami menjadi media terbaik untuk mengetahui substansi Islam. Terlihat misalnya di seni pahat, lukisan, dan musik gitu. Meskipun mewakili hakikat yang paling rendah, akan tetapi menggambarkan hakikat tertinggi dalam dimensi ketuhanan. Kesenian Islam bukanlah tema-tema marginal, akan tetapi merupakan titik sentral penjelmaan Islam, di mana perannya tidak terbatas pada pembentukan kehidupan seorang muslim saja, akan tetapi sebagai sebuah jendela yang bisa menyampaikan pada pemahaman akan dimensi-dimensi Islam. Bukan untuk orang yang berupaya mencari lahirnya Islam untuk memuaskan indera dan nuraninya, akan tetapi bagi mereka yang merindukan realitas Islam dalam hakikatnya. Sekian presentasi dari kelompok 11, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan langsung bertanya di kolom komentar ataupun saat diskusi kelas berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.